Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tidak jauh dari lokasi Kebon Tajuk, di sini ada tempat namanya Situs Kebon Gede. Situs Kebon Gede tersebut adalah rentetan atau sambungan dari tempat-tempat yang ada di Desa Bongo II, dari Karangwali, Kebon Tajuk, dan Kebon Gede. Jadi, apakah yang dimaksud dengan Situs Kebon Gede? Kalau dilihat dari situsnya atau makamnya, bahwa beliau ini adalah seorang penggawa Keraton Kesultanan Cirebon. Dilihat dari bentuk nisannya, karena batu nisannya ini menunjukkan tentang masa era Kesultanan Cirebon, dari bentuk nisannya, batunya, dan bentuk kuburannya. Kenapa di sini disebut Situs Kebon Gede? Karena dulu di sini adalah tempat kumpulnya para penggeden atau para gegeden atau para pejabat dari Kesultanan Cirebon yang berkumpul di Desa Bongo II. Karena di Desa Bongo II itu dulunya adalah sebuah peradaban besar sebagai pintu masuk untuk pos keamanan ketika Kesultanan Cirebon itu berkonflik dengan kerajaan Raja Galuh. Sebelum geger Raja Galuh dan Cirebon, jadi kemungkinan orang-orang terdahulu itu menempatkan para pasukan itu di titik-titik, terutama di Desa Bongo II ini. Dan ini sebuah bukti bahwa keberadaan para pembesar atau penggeden itu ada di sini. Dengan ini buktinya, makam penggawa dari Kesultanan Cirebon sesuai dengan batu nisannya, sesuai dengan ukuran batanya. Dan kalau diukur dari ukuran batanya sih ini sekitar 37. Berarti eranya era kerajaan Kesultanan Cirebon sekitar tahun 1600-an gitu. Dan dinamakannya Kebon Gede, inilah buktinya. Dan bisa jadi di sini juga masih banyak kuburan-kuburan yang tertimbun. Inilah Situs Kebon Gede, dengan bukti adalah kuburan penggawa atau penggeden dari Kesultanan Cirebon. Kalau nama masih simpang siur, karena di dalam nisan tidak pernah tertulis nama siapakah beliau. Karena orang-orang terdahulu itu menyamarkan sebuah nama dan tidak pernah tertulis di dalam batu nisan. Kalau menurut pitutur sih ada yang mengatakan ini adalah Ki Jayakarsa atau Ki siapa namanya? Kalau menurut sini Jayakarsa kah? Jayakarsa. Iya, Ki Jayakarsa. Sesuai dengan eranya namanya juga. Kalau tahun yang saya sebutkan tadi kurang lebih antara tahun 1600-an. Tahun 1600 dilihat dari ukuran batanya, dilihat dari bentuk nisannya, karena bentuk nisan dan bata itu menunjang bisa mengungkap tahun berapa mereka itu dikuburkan gitu. Oke, untuk sahabat Napak Tilas, kalau setahu kami kurang lebihnya sih ada acara adat tahunan, cuma doa bersama atau tawasulan. Ya seperti malam-malam hari Jumat, contoh malam Jumat Kliwon, terus acara tahunan, cukup doa bersama, sholawatan, tumpeng. Apa sih tumpeng tuh namanya tuh? Melekan. Adat-adat sini kan melekan. Kalau ini siapa, Mas? Nggak tahu.
Oh, lebih tua. Iya, jangan-jangan di sini kumpulan makam ya? Iya, apa? Makanya kira ini. Nah, kalau yang mana kan? Iya, Terkumpul. situ. Nah ini juga nih, ya itu juga tuh mas tuh. Aku pikir lu kan. Iya, deretan mungkin. Di Kang, masalah Iya. kita nunggu. Iya, ini loh. Ada salah ya. Kita sering kita duduk bening makam-makam tua. Iya. Kita kremen mulia udah ya. Iya, Amin. iya ini nih. Tuh. Ini nih Kang. Ya mungkin deretan kan dari sono kan. Ini. Begini termasuk ini bagian. Lupa kan dekat. Iya, jadi mungkin. Iya. Ya asal dibatasi orang kayang. Iya, beli jadi gini dibatasi. Iya, diurus Kak. Terus Diangkat. Iya. Bahkan juruk pirang-pirang gini. Pasti. Pasti yang Mulia beli burung ya kan. amin. Manu leluhur loh. Hari ini ngebrok. Berarti kita batasi uang ada sampai nguyut cor. Iya. Kalau kita dimunculkan berarti orang diuyut. Baru jenggi. Loh. Anak itu tak sangat lah, nih sangat sih. Ini sih. Ciloro telu papat lima, kurang lebih 9 sih. Iya. Yakin kurang lebih di antara 7 atau 9. Ya kurang lebih itu atau sangat gini. Telu ya papat. Iya. Ya mau lu boleh kangen bener. Sangat kurang lebih. Ini udah muncul tuh. Iya udah muncul. Tuh. Pasti ada ini di kerik juga ada. Ini kalau mungkin di sini ada tegor ya. Ada, Ini ini. jadi beduk ya. Pring di papat. Ini masalah orang-orang kan bangun desa ki yang lamun kita Ini sejarah, muliakan ya. berarti kita iki hitung-hitung mulang terima kasih. Berarti lamun mulang terima kasih aja salah. Iya. Mulia uripe. Karena ini udah kadise. Mungkin. Karena laku itu beli nyusuri ku Karena kan. pas makan anak-anak pak kita sih. Iya, mungkin. Iya. Iya. Ini juga nih mas. Ini termasuk ikan lagi kan? Iya. Dokumennya di anak. Iya, ini nih ke situ juga tuh mas, ke sini. Ini terkubur sebenarnya. Berapa ya? Pupuk Bocong sih ke ketepak ini. Beres sih. Sebuah bukti bahwa di sini kenapa saya sebutkan tempat kumpulnya para penggeden atau pembesar. Adanya makam-makam yang tertimbun, terkubur tidak beratur karena mungkin sudah dimakan zaman dan tidak ada orang-orang yang tahu, maka seluruh kuburan itu terlantar begitu saja. Dan ini buktinya banyak bata-bata besar dan ini sebuah nisan. Dan ini juga ada bata-bata yang besar nih dengan ukuran yang kurang lebih antara 35. Ini buktinya potongan-potongan antara 35. Ini suatu bukti bahwa di sini adalah kuburan orang-orang dahulu yang ikut membangun desa Bango II sebagai orang pertama yang mendiami. Dan inilah fakta yang terjadi dengan adanya napak tilas ini. Insya Allah kita bisa setidaknya mulang terima kasih kepada leluhur karena berkat beliau kita ada di sini dengan izin Gusti Allah bahwa kita menetap dan hidup layak di sini berkat perjuangan beliau.